Tajuk yang diberikan kepada kita tentang beruntungnya, bertuahnya, kemudiannya, sertifikat dengan kita menjadi umat Sayyidina Rasulullah SAW. Bagaimana kita yang menurut dengan berbagai kekurangan yang kita miliki dapat kita saksikan kekurangan tersebut daripada pengamatan diri pribadi kita masing-masing. Kekurangan daripada berbagai aspek. Kekurangan dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan kemudiannya, dengan ketakwaannya. Siapa yang merasa sempurna dalam dirinya? Dan siapa yang tidak merasa kurang dalam kehidupannya? Kekurangan yang senantiasa menjumpai kehidupan kita masing-masing. Kemudian kita kurang, ibadah kita kurang, kesabaran kita kurang, keuangan kita kurang, kepahatan kita kurang, kekhusyukan kita kurang, ikhlas kita kurang dengan segala-galanya. Awal-awal pada masa usia 20-an, Masya Allah, tenaga, kekuatan kita, kemampuan kita untuk kita salat dan bermain. Sekarang selepas kita mencapai 50 ke atas, ubah sudah mulai berkurang, pandangan kita sudah mulai berkurang, pendengaran kita sudah tidak jelas, makan minum pun tak harus sebagaimana pada kita masih remaja. Berarti daripada jenjang usia 50 ke atas, segala-galanya serba berkurang. Kekurangan kita dalam ibadah ini juga kita buktikan. Masya Allah, siapa di antara daripada kita yang mampu untuk melaksanakan ibadahnya sepanjang 24 jam? Pada saat Nabi kita menerima perintah untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, ternyata pada permulaannya dibagikan 50 waktu. Kalau tiap waktu memerlukan waktu tidak kurang daripada setengah jam, maka untuk 50 waktu tidak kurang daripada dalam 25 jam. Itu baru untuk sembahyang. Mana waktu kita berdiri, untuk kita beribadah, untuk kita melaksanakan kemudian dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Berarti ibadah kita juga kurang. Bukan setakat dengan ibadahnya, tapi juga dengan kekhusyuannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatinya di masjid, badannya di masjid, ibadahnya di masjid,
pikirannya pilihan raya 5 hari bulan yang akan datang. Betul, menangkan kawan-kawan. Tak kisah siapa yang menang siapa yang kalah, tapi mencoba ngampun. Pikiran kita seperti itu. Ini dengan pengorbanan yang sedemikian rupa, dengan sejumlah sekian duit yang kita taburkan, dengan berkempen ke sana dan kemari, dengan bermacam-macam cara, apakah nanti kita akan terpilih atau tidak? Yang paling ramai akan tegang dan stres nanti adalah orang yang bercalon, dan yang paling senang menonton adalah kita-kita. Masya Allah, kita boleh bayangkan bagaimana nanti daripada hari Ahad, bagaimana keadaan pada hari Ahad yang akan datang. Hari Ahad daripada lepas maghrib semuanya etika depan TV yang itu etika di depan TV 3 TV berapa lillahi ta'ala tunggu menang kalah naik lagi yang sebelah sini naik lagi yang situ naik turun naik 301 355 390 yang itu turun begitu melangkah 3 400 450 490 dengan kitanya tegang dalam hari itu Masya Allah tabarakallah itu terpikirkan dalam sembahyang. Tenaga dan kekuatan pun juga sebagaimana kita ketahui ada batasannya, kemampuan ada batasannya. Umat yang kerdil, umat yang serba kurang, umat yang serba lemah daripada berbagai aspek. Ternyata Allah firmankan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummati. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Betul tak sebagai satu kemuliaan. Memang betul-betul Allah yang nak muliakan kita dengan segala kekurangan yang kita miliki. Bukan kemuliaan kita karena kita mulia. Kemuliaan kita karena dengan segala kekurangan yang lengkap dan juga dengan kelemahan yang kita akui. Semakin kita akui kelemahan kita, betapa kerdilnya kita, betapa hinanya kita, betapa kurangnya kita, betapa miskinnya kita, bahkan betapa bodohnya kita. Semakin kita akui kekurangan kita semacam itu, semakin mulia kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan kalau sudah dengan keibuannya, kalau sudah dengan keakuannya, kalau sudah dengan aku, kalau dengan keegoisannya, maka pada saat itu kita akan menjadi lenyap dan sehingga juga akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu benda yang pelik, sungguh bukan dengan yang berbadan besar seperti kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud kalau dibuatkan tempat macam ini masih dipaksa lagi. Sebab badan besar, mereka besar sungguh. Jadi kalau seandainya kipasnya hanya setakat macam ini, ya besarnya mereka masih kepanasan. Kenapa? Karena badannya besar, orangnya tinggi-tinggi. Kalau misalnya dibuatkan rumah seperti rumah teres, mereka tak boleh masuk. Begitu masuk rumahnya akan runtuh. Kenapa? Sebab badan mereka terlampau tinggi. Jadi terpaksa dengan mereka membuat rumah kediaman itu daripada gunung, yang itu namanya jibal buyuta. Mereka ukit dan mereka lukis gunung itu sebagai tempat kediaman mereka. Kenapa tidak dengan kaum Ad dan Samud yang tinggi yang mulia? Kenapa tidak juga dengan jumlah bilangan umat-umat yang terdahulu? Ternyata Masya Allah berdoa dengan umat yang kecil. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, irji' ila rabbik. Muhammad, kata baliklah kamu kepada Allah, mohonlah keringanan. Umatmu itu lemah. Nabi Musa kata lemah. Nabi Musa katakan pada malam hari itu, ini qad marastu nasa, aku sudah pengalaman dengan umatku besar-besar, supaya boleh dibayangkan, supaya boleh berkhayalkan besarnya umat Nabi Musa itu seperti apa. Tengok dan pastikan bahwa kasahu Musa faqadha alaihi, maka kita itu ditumbuk atau ditambah sama sini itu tumbuk, bahasa saya tambah. Maka dengan orang tadi itu ditumbuk oleh Nabi Musa alaihissalam, faqadha alaihi, mati dia seketika itu juga. Besar kan? Itu besar sungguh. Kita pernah tengok Muhammad Ali lain sampai bertengah jam, yang walaupun menang pukulan dan begitu kuat, tapi tak mati.
Tyson orang tak mati, Hulk Hogan orang tak mati, ramai lagi pemain-pemain Gusti lainnya. Jadi kalau kita tonton, Masya Allah, Jabarakallah, ada yang diterjang, melompat dia man. Jadi dia masuk ke gelanggang, dia tarik itu. Masya Allah, Jabarakallah, dia mengajarkan ikat pinggangnya di hadapan penonton dan dia mengamuk pada saat dia melakukan serangan. Dengan kaki, dia terjang, dia ikat perutnya, dia angkat, belum dia lepaskan, masih hidup. Yang walaupun dengan pukulan yang sedemikian rupa, tapi ternyata tetap saja tidak ada kesannya. Itu untuk yang semasa, yang sama waktunya, yang sama zamannya, yang sama hidupnya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Hanya seperti itu saja kekuatannya. Sementara dengan kekuatan Nabiullah Musa dan juga dengan umat beliau, dengan satu kali tumbukan saja, ternyata dengan musuh sudah mati, sudah meninggal dunia. Jadi kata Nabiullah Musa alaihissalam, irji' ila rabbik, mintalah perlindungan, tidak mintalah keringanan daripada Allah Jalla wa'ala, sebab umatmu itu lemah. Mereka tentu tidak akan mampu untuk melaksanakan sujudnya sampai 50 waktunya kali. Jadi memang sudah kita buktikan. Kalau kita membuat statistik, jangankan yang dengan 50, yang 5 waktu ini pertama yang tambah. Betul. Ada yang sembahyang saban hari rajin, Masya Allah, tabarakallah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lengkap, cukup komplit, bahkan ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah. Ada di antara daripada masyarakat yang sembahyangnya hanya sekali seminggu saja. Tadi itu sembahyang Jumat, hak yang 5 itu tak pernah buat, sekali seminggu. Ada yang sembahyangnya hanya sekali setahun, sudah hari raya. Kalau tak hari raya tak sembahyang, Jumat tak pergi, 5 waktu apa lagi? Ada kebun yang paling masa disembahyangkan bila pada waktu mati. Nah, ini keadaan umat Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata secara global, secara keseluruhannya, Allah firmankan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Konton kalian semuanya, yang kecil, yang kerdil, yang lemah, yang kurang, daripada berbagai aspek, Allah firmankan khaira ummatin, semulia-mulia umat. Bagaimana kita tidak merasa beruntung? Bagaimana dengan kita tidak merasa bahagia? Yang pada masa atau dalam satu dialog Nabi kita bersabda, Nabi kita menceritakan tentang kumpulan daripada umat yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Kemudian berikutnya ternampak satu kumpulan yang ramai sekali, nampak kelihatan bening, nampak kelihatan bagus. Ternyata pada saat itu Nabiullah Musa mengatakan, Allahumma ja'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka tadi itu atau dengan kumpulan tadi itu sebagai umatku. Nabi kita kata dalam satu rangkaian hadis menceritakan tentang anajiluhum bi sudurihim. Jadi penghormatan dan penghargaan tadi itu dibacakan di khalayak para nabi-nabi dan rasul. Ada di kalangan umat yang dengan Al-Quran mereka itu ada di dalam dada-dada mereka, Injil mereka itu ada di dalam dada-dada mereka. Jadi kata Nabiullah Musa alaihissalam, hendaklah mereka itu umatku, agarlah dengan mereka itu menjadi umatku. Allah berfirman, tidak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ada juga di kalangan daripada umat yang Allah muliakan dengan ghurrah dan tahjid. Allah muliakan dengan ghurrah dan tahjid, cahaya perhiasan pada muka, anggota, tangan dan kaki. Ghurrah dan tahjid, ghurrah di muka mereka dengan cahaya, dan tahjid dengan kedua belah tangan dan kaki juga dengan cahaya, dengan satu kebanggaan, dan itu sebagai petanda khas kepada golongan umat tersebut. Nabiullah Musa memohon kepada Allah, ij'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Allah berfirman, tidak, itu adalah umatnya Muhammad. Allah berfirman,
Ada juga di antara daripada mereka dosa-dosa kesalahan mereka terampunkan dengan wudu, terampunkan dengan sembahyang, terampunkan dengan Jumat, terampunkan dengan puasa, terampunkan dengan ibadah haji. Nabiullah Musa memohon, ya Allah jadikanlah mereka itu umatku. Allah berfirman, itu adalah umatnya Muhammad. Jadi setelah beberapa keistimewaan yang disebutkan tadi itu, yang pada akhirnya Nabiullah Musa AS berkata, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kenapa itulah Nabiullah Musa AS tak tinggal diam. Ya Rasulullah, jelas umatmu nanti takkan mampu untuk melaksanakan sembahyang 50 waktu. Dan kita sudah buktikan tepatnya pengamatan daripada Nabiullah Musa alaihissalam, jangankan untuk yang 50 waktu, yang 5 waktu pun ternyata ramai yang tidak melaksanakan. Kalau kita buat satu statistik, mungkin di negara kita tidak kurang daripada dalam 30%, mungkin 40%, mungkin sampai ke 50%. Kalau dengan Indonesia saya berani mengatakan lebih daripada 50%. Ya dimana tidak melaksanakan sembahyang secara cukup, ya dimana tidak sembahyang sama sekali, atau dengan sembahyang dilaksanakan secara tidak keruan, secara tidak menentu. Lepas sembahyang subuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berujung walladhdallin, amin. Allahu Akbar. Allahumma inna fiman hadait. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Dikira sudah mufa, tahunya sembahyang zuhur qadaan. Lepas itu sudah lagi Allahu Akbar, rupanya sembahyang asar. Allahu Akbar maghrib, Allahu Akbar isya. Di jamak takhir kelilimannya ada, itu masih lumayan, masih elok. Jadi masih merasa kewajiban untuk mencontoh sembahyang yang ditinggalkan. Ada kumpulan yang paling masa sejak remaja, daripada waktu balik 20, 30, 40, 50 sudah hampir pergi ke akhirat baru sedang. Allah berikan beberapa peringatan dengan luban, dengan pandangan, dengan tenaga, dengan kekuatan sudah tengok ramai yang seangkatan dengan orang tadi itu sudah pergi jauh, dan yang pergi tidak pernah datang balik, tidak pernah kembali. Kalau pergi ke akhirat, pokok kita akan kembali ke dunia. Kalau pergi kemana saja, insya Allah kita akan kembali dengan aman dan selamat. Maka dengan dia pun meyakini kiamat dan kematian, meyakini kematian, pada saat itu sudah mau sembahyang Allahu Akbar. Macam mana dengan yang 35 tahun yang lalu? Katanya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada majlis ilmu di antara daripada majlis yang akan menghadis dosa-dosa kesalahan seseorang. Diadakan 2 majlis yang terbesar di Malaysia baru-baru ini, bukan di Bukit Jalil, tapi di teras yang pertama, teras yang pertama, kemudian di dataran yang kedua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bituhurin Nabi Ahmad, ya Allah, dari al-Maulud min Allah. Ampunan dosa, lenyap layak 35 tahun sembahyang itu. Mana boleh macam tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi macam mana babada hilang. Sebagaimana yang saya katakan tadi, yang lasat ramai, yang zalim ramai, yang diktator ramai, yang curang banyak, yang khianat banyak, yang berbohong banyak, yang menipu banyak. Tapi kena dengan mereka daripada golongan umat Nabi Muhammad, secara global dan secara total dan keseluruhannya, Allah katakan semulia-mulia umat. Oke.
Sekarang kita dari pembicaraan kita. Kalau memang Allah dah katakan semacam itu, kita adalah sebaik-baik umat manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, dengan segala kemiskinan dan kefakiran yang senantiasa menyeluruhi kehidupan kita. Jadi renunglah sejenak adik-adik semuanya. Pada waktu kita di rumah, pada waktu kita di asrama, pada waktu kita di mana saja, kita merenung sejenak kalau kita sudah dikatakan orang yang mulia. Maka jangan sampai dengan kita tidak jadi orang yang mulia. Maka jangan sampai dengan kita mempermalukan di hadapan, akan menjadi malu atau mempermalukan diri kita masing-masing. Kamu adalah semulia-mulia umat. Perlihatkan kemuliaan kita. Satu dengan ibadah, yang kedua dengan ketakwaan. Kita yang jujur, kita yang ikhlas, kita yang khusyuk, kita yang baik, ahli ibadah, ahli taqwa. Masya Allah, tabarakallah. Memang betul-betul dari sudut perekonomiannya yang terbaik. Daripada sudut ibadahnya, ibadah yang terbaik. Dari segi taqwa dan pendidikannya, daripada dakwah dan pendidikan yang terbaik. Dari segi pembicaraannya, pembicaraan yang terbaik. Daripada sudut pilihan raya, berkepet dan tumpahnya ke sana dan kemarinya, pilihan raya yang terbaik. Katanya orang kata, saya juga tidak tahu, orang kata pilihan raya untuk kali ini adalah pilihan raya yang paling menelan, yang paling banyak menghabiskan duit atau biaya dan keuangan. Tak tahu betul atau tidak, tapi kayaknya 3.100 itu betul. Masya Allah, tabarakallah, hebat, tabarakallah. Jadi seketika dengan kita berada di permukaan bumi Allah, Allah katakan Allah tak bagikan suatu kehormatan. Allah tak bagikan kepada yang lebih besar. Allah tak bagikan kepada yang lebih kuat. Allah tak bagikan kepada yang lebih panjang umurnya. Sepanjang apa? Bang, umur ada berapa kira-kira? Adalah 300-an tahun ada? Belum lagi, belum sampai 300 lagi. Agak-agak boleh sampai 300 tahun. Ada umat Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh saja berdakwah bukan umur, dakwah beliau 950 tahun. Tapi yang panjang umur tadi itu ternyata bukan umat yang terpilih. Nabi kita bersabda, "Amal ummati," umur daripada umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai ke 70 tahun. Yang walaupun umurnya pendek, orangnya pendek, tenaganya pendek, semuanya serba terhad, tapi ternyata sebagai umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyimak sejenak ini dengan Imam Asy-Syafi'i yang mengamati betul tentang kehormatannya Allah bagikan tadi itu, kesedaran daripada salafun saleh yang walaupun kita kecil, yang walaupun usia kita sedikit, yang walaupun tenaga kita terhadap terbatas, tapi dengan kita mampu untuk memperlihatkan aktiviti kegiatan ubudiyah, dakwah dan lain sebagainya yang akan mengagumkan umat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baca yang di sini, selepas baca yang di sini pindah kepada muka surat yang berikutnya, yang di sini ditutup oleh beliau. Kalau tidak, kata beliau, hafalan itu akan bercelarung. Sekali baca hafal. Masya Allah, tabarakallah. Ini karena dengan mereka ingin memperlihatkan kehebatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Qa'iman, raki'an, sajidan, abidan, muhallilan, mukabbiran, musabbiha, Allahu Akbar. Kalau seandainya lembaran Al-Quran itu sudah dibuka, maka dengan Al-Quran tersebut itu tidak akan ditutup kecuali setelah sampai kepada surah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu Imam Syafi'i ingin memperlihatkan kepada dunia, ingin memperkenalkan kepada kita, ingin memperlihatkan kepada umat semuanya
bahwasanya seperti itu sikap umat yang termulia, seperti itu sikap yang selayaknya, sifat yang seperti itulah yang sepatutnya, yang wujud yang ada dengan tiap individu umat yang telah mendapatkan satu penghormatan daripada Allah, umat mulia umat di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Sepertiga malam dengan ibadah, sepertiga malam dengan ilmu, dan sepertiga malam dengan rehat. Itu pembagian waktu oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu cerita, Imam Ahmad kesana kemari senantiasa menyebut-nyebut nama guru beliau. Dulu pada masa saya sama sekali dengan Imam Syafi'i. Dulu pada waktu saya sama-sama di Mekah dengan Imam Syafi'i. Dulu pada waktu saya duduk dengan Imam Syafi'i. Dulu saat ketika dengan saya pergi bicara dengan Imam Syafi'i. Dulu pada waktu aku mengaji dengan Imam Syafi'i. Jadi kata putri Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Fatimah, Bapak, siapa sebenarnya Imam Syafi'i? Jadi pada saat itu Imam Ahmad berikan gambaran secara sederhana. Imam Syafi'i itu perumpamaannya laksana matahari terhadap dunia dan laksana kesehatan terhadap badan dan jasmani. Apa ada pengganti yang dua tadi itu terhadap dunia dan jasmani? Tentunya tidak. Apa artinya badan besar kalau tidak sehat? Dan apa artinya dunia kalau tidak ada mataharinya? Suasana akan menjadi gelap. Itu perumpamaan Imam Syafi'i. Kal'afiyat lil jasad wa kasyamsi lid dunya. Seperti afiat terhadap jasad dan seperti matahari terhadap dunia. Allahu Akbar. Ya, boleh tak Abah jemput Imam Syafi'i datang menamu sebagai tetamu ke rumah kita? Boleh? Tak masalah, saya akan jemput, tak masalah. Jadi pada saat Imam Syafi'i dijemput oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, salah satu daripada khairul ummatin, sebaik-baik umat. Jadi pada malam hari itu si Fatimah ini masih anak-anak, mungkin dalam lingkungan usia 4, 5, 6 tahun, masih belum balik lagi. Jadi Masya Allah, Bang, kita dikatakan semulia-mulia umat. Harus nampak juga kita mulia di rumah Allah Jalla wa'ala. Harus nampak juga kita mulia di rumah Allah Jalla wa'ala. Kalau boleh, bersilakan, jangan didudukkan kaki santai semacam itu. Ini orang, saya nak sebut nama ulama, salafun saleh yang memperlihatkan kemuliaan mereka kepada dunia. Satu daripada mereka menjadi kekaguman orang semuanya. Jadi paling tidak juga dengan kita, kalau kita tak boleh macam itu, paling tidak dengan kita mulia, seketika dengan kita berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala. Jangan hanya di depan makhluk kita mulia, tapi juga di depan Khaliqul Allah, di depan Sang Pencipta juga kita seperti itu. Imam Syafi'i dipersilakan untuk rehat di salah satu daripada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal biasa tidur pada diri yang tersedia yang ada di rumah kediaman kita sendiri. Imam Ahmad lepas sembahyang isya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazajirati zajran, faddaniyati dhikra, inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbul masyariq, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Dan seterusnya. Imam Syafi'i macam tu. Patah balik ke bilik Imam Ahmad. Muhammad at-tahiyatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Walillahul alaihim waladhdallin. Amin.
بمقامها جاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Imam Syafi'i. Untuk kita lah yang satu Imam Syafi'i dari riwayat menolak orang tiga. Orang yang menolak itu karena terlampau detik, akhirnya malam tidur beliau. Masya Allah, tabarakallah, bangga jadi Pulau Langkawi. Bau cium, masya Allah, senang sekali. Jadi kalau sampai batalnya sudah lusuh, ikhwan, batalnya sudah lusuh, baunya bosong, boleh tahan tercium sama lalat. Lalat itu akan piksanakan kita. Takkan dengan kita masih sebati dengan batal yang macam itu pada saat dengan seruan hayya 'alas shalah berkumandang. Coba Pak Haji. Pak Sedap, cium bau masakan kurang sedap, belum basi lagi. Setakat berobat sikitnya tak lalu makan. Restoran, masalah cantik, lawa, indah, bagus, tapi di sampingnya ada salurannya itu, ada lokal, tak lalu makan karena baunya. Macam mana dengan bandar yang sudah lusuh tadi itu? Bandarnya lusuh, Pulau Langkawi ada di situ, teliuk pada petido, keluar teliuk basi, bosong semua. Takkan dengan kita masih minat juga menciumnya. Allah seru, Allah panggil, Allahu Akbar. Jawab salah jujur. Lu diasramakan semuanya. Ikhwah semuanya diasramakan. Pada masa subuh berkumandang, ramai mana yang sembahyang di mushola atau yang sembahyang di surau atau masjid? Surau. Ramai mana yang sembahyang di surau? Ada dalam 300 tak sampai. Azan.